Oke, selamat siang semuanya. Berjumpa dengan Mas Bro. Saya ingin update untuk kalian tentang PP. Mohon maaf saya kurang begitu fit. Tadi sudah minum obat, udah agak mendingan dikit. Saya tadi ke rumah sakit. Di sini kan dekat RSUD, paling 2 menit RSUD besar. Sampai di sana 1 jam ngurus-ngurus ini itu, nggak dipanggil-panggil dokter. Saya gerakan cepat. Udah bayar, udah apa, saya tinggal aja. Langsung saya ke klinik sebelah lagi, klinik dalam waktu kilat 5 menit periksa, langsung kasih obat, langsung pulang. Lebih cepat tapi yang memang lebih mahal. Mas Bro itu orangnya begitu, nggak mau bertele-tele. Lama-lama itu buat apa, nungguin dokter lama, belum nanti nungguin obat jam-jaman lagi. Mentah model kayak begini, mending saya ke klinik dulu lah. Langsung klinik yang memang 3 kali lipat dari RSUD klinik, tapi kan nyos. Oke, semangat kalian semua. PP nggak akan kemana-mana. Ini hari Sabtu Minggu mungkin Sabtu saja gerakan, mungkin Senin, tapi nggak menutup kemungkinan Sabtu akan ngepam. Tapi secara fundament, secara hitungan matematis dari sana sini, atas, dari samping, dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas, semua holder, kapitalisasi, backingan dietepkan. Pokoknya nggak perlu ragu, jangan sampai kesempatan emas ini kita sia-siakan. Saya tidak ingin membahas PP terus. Untuk long invest jangka panjang, saya yakin PP akan ke depan nggak ada batasan harga, tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membeli mendadak, urusan tanggung jawab masing-masing ya. Jadi akan bermasa panjang. Saya akan sisain mungkin walaupun 20%, 30% ataupun 10% untuk jangka panjang. Udah hasil cuan ini, barangkali nanti ke depan jadi indeks BTC menjadi ribuan harganya, bisa jadi. Dulu BTC juga meme coin, yang mana seluruh jutaan koin yang ada di sini nggak ada yang desentral, cuma satu, BTC. Dan ini muncul lagi PP artinya sudah debt, udah angkat tangan, sudah mau maju atau enggak, koin udah dilepas semua, programnya udah kayak begitu, udah displasi, nggak bisa diotak-atik lagi, pembakaran dibakar, hilang, nggak akan bisa nongol lagi. Ini yang menarik dalam dunia kripto begitu. Kalau masih sentral, ya masa depannya nyusut. Namanya masih sentral kok, debt masih cari keuntungan, debtnya cari keuntungan, holder investor cari keuntungan, duitnya dari mana? Dari Martin Mardia ya. Jadi itu PP mungkin nanti ada setelah di ETF kan, dibikinkan blockchain, bikin macam-macam bla bla bla. Ya, Mas Bro itu termasuk orang yang tidak sabaran, tapi tidak kesabaran itu saya imbangi dengan gerakan cepat. Saya juga kalau menolong orang cepat, memberikan informasi cepat. Ya, ada orang kerengik pinjam uang ya cepat, langsung aja. Malah mau minjem sekian saya kasih lebih daripada itu. Habis itu ya, wow, kemana orangnya? Nggak ada berita, nggak ada kabar, nggak membayar setahun lebih. Itu hal yang biasa, hitung-hitung aja sedekah. Itu sering terjadi. Itu yang pernah menjadi perdebatan saya sama istri, mungkin cemburu kah atau gimana. Saya kadang-kadang kenal orang di jalan, saya kasih tahu alamat ini di sini, nggak tahunya yang datang cantik apa ke rumah mau pinjam uang, ya nggak banyak, 500.000 saya kasih. Habis saya kasih nggak ada masalah istri, tiba-tiba di belakang setelah dia pergi gitu ya, kalau sama perempuan cantik main kasih uang saja. Sebetulnya bukan begitu, karena saya kenal dari temen, dia habis hancur bangkrut untuk ngasih minum susu anaknya. Itu kan kita nggak tega, seorangnya nggak tega, tapi sering ditegain orang. Seorangnya nggak tegaan kawan, tapi kalau sudah dipancing untuk ganas, saya ganas. Dipancing dan saya gerak cepat. Ketika nikah pun saya nggak berpikir panjang, orang ya kayak setan kayak apa bodo amat urusan nanti, yang penting nikah aja ya. Kita siapin segala sesuatunya, modal, uang, otomatis kan itu nikah aja, nanti urusannya belakang. Sambil memang dalam bentuk rumah tangga itu awalnya sama istri yang pertama juga, karena untuk memadukan dua hati yang berbeda itu perlu waktu, jadi perlu proses. Ketika saya dengan yang kedua itu juga perlu proses. Sebetulnya setelah proses berlalu, saling mengerti sifatnya dan saling membutuhkan, itu baru nanti kedepannya akan oke. Pasti sesuatu mengalami
ujian dan cobaan itu pasti. Tinggal kitanya mampu nggak. Kalau mampu melewati ujian, kedepannya akan mulus. Itu ya, semulus paha ayam. Saya tuh pagi-pagi, aduh, ngeliung, ini gimana? Saya repot kalau sakit di sini. Saya pusingnya kalau sakit karena keluarga nggak ada satu sama sekali. Ya tetangga ini kan komplek. Mau saya mati di sini juga nggak akan tahu yang namanya komplek. Kalau di keluarga saya kan di Pekalongan semua ini kan bekas kampung istri. Istrinya minggat ya gimana lagi? Seperti pelangap lu, anak di pondok semua, di pondok. Baik, kita bahas PP. Ini market kayaknya masih bertahan di 28,1 triliun dengan holder yang naik terus, mungkin nanti akan 552.000 malam nanti, ini 551.000 ya. Singkat saja, saya baru minum obat langsung keringetan, langsung enak ya. Oke, salib perang dalam TikTok, ada yang mancing-mancing ya. Oke, sebetulnya sih saya udah nggak mikirin itu, cuma apa namanya, kita sosial saja dalam arti kalau ketika tempo hari yang diacak-acak mantan istri saya aja nggak masalah. Ini perempuan lain juga dikibulin sama itu si cowok, nggak ada yang berani ngomong di TikTok. Saya yang maju, saya yang ngomong ya, hajar. Ini belum ada perlawanan dari dia nih. Saya tunggu itu ya. Tenang kawan ya, di sini adalah rawi-rawi rantas malang-malang putung. Harus selesai bahas PP. Paling tidak sangkut kalian harus terjemput, harus cuan besar di tahun ini. Ini harus final. Untuk tahun depan urusannya nanti. Scalping di PP masih boleh, holding di PP masih boleh. Tapi ketika harga sudah hancur, tahun ini harus naik tinggi. Kita harus berjuang sama-sama ya. Harus berjuang sama-sama gimana supaya PP ini naik tinggi. Karena dulu sejarah SIBA karena komunitas SIBA dulu solid lagi. Ketika ada yang jual, komunitas kompak, buyback kembali ya. Serok, tambah muatan. Setiap hari tambah muatan. Kadang 200, kadang 100, kadang 50, kadang ceban juga saya hajar saja seadanya uang. Pokoknya gitu ya. TA-nya sudah masuk keluar dari segitiga simetris, tinggal ngebam ke atasnya saja ya. Mungkin itu aja, sudah agak kelihatan dingin ini, saya harus terlentang tiduran dulu karena dari minum obat. Biasa kalau habis minum obat ngantuk. Mudah-mudahan nanti sore udah bisa meditasi pernapasan kembali karena itu penting. Tapi makan jadi nggak enak karena banyak isi angin sih. Banyak isi angin. Kita lagi memompa bola. Bola kalau dipompa isi angin kita tendang akan melayang jauh. Tapi kalau bola diisi pompanya sedikit ya percuma. Paling kita nggak sampai tembus ke Rp1, nanti hanya tembusnya 0,2 TP dulu ya. Memang fakta kawan. Coba kalian ban motor, kamu nggak isi angin, bisa nggak lari kenceng kalian? Ini adalah tanda-tanda alam, nggak bisa lari kenceng, harus diisi angin yang apa namanya, yang keras. Sama juga doa pun begitu, ada bolanya. Kalau bolanya nggak diisi angin, dap-dup, ya nggak akan terbang ke atas ya. Mungkin itu aja, tetap semangat PP, saya yakin akan menjadi raja meme coin, tetap dia riset sendiri. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing. Saya usahakan harus selesai membahas PP udah 3 tahun lebih, tahun depan sudah berganti scalping di BTC, TH ataupun yang koin-koin yang mana lagi volume kecil yang lagi menarik untuk di scalpingkan, itu nanti khusus membahas itu. Jadi sudah nggak ada beban pikiran yang masuk di pucuk, nanti urusan nanti. Yang penting member grup saya dan ada yang di YouTube, mudah-mudahan cuan semua bersama tahun ini. Clarity Aset mudah-mudahan disahkan, ETF disahkan, perang selesai, mungkin akan ngebom ya. Oke, segitu aja. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Cheers.